Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Widorini. Saya penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, dan yang penting kita dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona yang sedang mewabah kita saat ini. Virus corona ini itu virus yang sangat mengerikan, yang sempat membuat kita mungkin cemas, membuat kita tidak nyaman. Bahkan pada titik tertentu virus ini sudah sempat membuat kita stres. Bahkan virus ini juga bisa merubah tatanan kehidupan kita saat ini. Untuk menghindari segala kecemasan, menghindari rasa ketidaknyamanan, bahkan menghindari stres, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin berbagi sedikit bagaimana fungsi kita, bagaimana peran 8 fungsi keluarga dalam pencegahan virus corona 19. Oke, ibu-ibu semuanya, di sini mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa 8 fungsi keluarga bisa mencegah penyebaran virus corona. Nah, di sini saya titik beratkan pada 8 fungsi keluarga, artinya dalam keluarga. Mengapa keluarga menjadi peran penting dalam penyebaran virus corona ini? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat, yang mana di dalam keluarga itu terdiri dari anggota keluarga ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam suatu tempat di bawah satu atap, yang memiliki saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Nah, keluarga memang merupakan suatu unit terkecil dalam suatu masyarakat, akan tetapi keluarga memiliki peran besar dalam masyarakat, memiliki peran besar dalam semua tatanan kehidupan, karena segala sesuatunya dimulai dari keluarga, baik pendidikan moral ataupun sebagainya itu dimulai dari keluarga. Oke, mungkin kita langsung saja, yaitu 8 fungsi keluarga dalam pencegahan virus 19 atau COVID-19. Nah, yang pertama yaitu fungsi agama. Nah, di sini pertama, mengapa fungsi agama? Karena memang agama itu yang lebih utama. Ini penerapan 8 fungsi agama ini dalam pencegahan virus COVID-19 ini, yang pertama yaitu perbanyakkanlah ibadah, perbanyakkanlah doa di rumah. Nah, mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah, itu atas izin Allah. Maka apabila telah terjadi sesuatu di dunia ini, maka kita kembalikan kepada Allah, maka kita bermunajah, bermohon kepada Allah untuk menghindari kita dari wabah penyakit ini. Jadi itulah apa yang terjadi tadi di dunia ini, karena atas izin Allah, maka dengan Allah pula lah kita mohon bantuan, mohon perlindungan untuk dihindari dari virus corona ini. Ini kesempatan yang sangat harus kita manfaatkan, karena pada masa pandemi ini kita memang lebih banyak di rumah, lebih banyak berkumpul dengan keluarga, lebih banyak berkumpul dengan anak-anak. Maka manfaatkanlah situasi ini sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga. Rangkul anak-anak kita, ajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah, ajak anak-anak kita untuk bermunajat, berdoa bersama kepada Allah, sehingga kita bisa terhindar dari virus corona ini. Jadi sangat berfungsi sekali fungsi agama ini dalam menghindari virus corona, dalam menghindari penyebaran virus corona ini. Jadi
Mari kita berdoa bersama, berbanyak ibadah kepada Allah dan memohon untuk menjauhi kita satu keluarga, menjauhi kita semua dari virus corona yang sedang mewabah saat ini. Selanjutnya yaitu mentaati himbauan pemerintah. Nah, mentaati himbauan pemerintah, mengapa dia digolongkan dalam fungsi agama? Karena di sana ada kata-kata mentaati. Nah, mentaati sebagaimana Islam pun telah mengajari kita untuk ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Nah, artinya apa? Taatilah Allah dan Rasulmu dan pemimpin di antara kamu atau ulil amri minkum. Nah, disinilah fungsi agama itu, bahwa kita harus mentaati pemerintah, mentaati pemimpin kita. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini, kita diharapkan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kan sudah kita tahu bersama. Di sana kita tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak, harus memakai masker, harus mencuci tangan setiap melaksanakan aktivitas. Nah, jadi itu himbauan pemerintah. Nah, maka sebagai umat yang beragama, maka kita wajib mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk itu taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah atau himbauan pemerintah yang pada saat ini yang kita kenal dengan protokol kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi agama, yaitu menerapkan membantu sesama. Nah, di sini kita sangat dianjurkan untuk membantu sesama kita. Tidak dalam kondisi COVID pun kita dianjurkan untuk membantu sesama, apalagi dalam kondisi COVID. Karena mengapa? Kita semua mengalami kesulitan. Ada mungkin keluarga kita yang lebih merasakan sulit, maka kita dianjurkan untuk membantu yang mengalami kesulitan. Di dalam keluarga juga kita harus saling membantu, saling mengisi, sehingga kita bisa menghindari dari virus corona 19 ini. Ya, itu fungsi agama. Jadi fungsi agamanya bisa kita terapkan itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak doa. Yang kedua yaitu mentaati himbauan pemerintah atau mematuhi himbauan pemerintah dalam artian sini protokol kesehatan. Selanjutnya itu membantu sesama. Nah, baiklah, ini kita lanjutkan ke fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Jadi 8 fungsi keluarga yang kedua yaitu fungsi sosial budaya dalam pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu menerapkan social distancing, artinya jaga jarak. Mungkin sebelum terjadinya wabah corona ini kita tidak begitu mempermasalahkan jarak. Nah, setelah terjadinya wabah ini maka jarak sangat diperhitungkan. Jadi kita diharapkan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain itu minimal 1 meter. Dalam penyebaran, mengapa kita harus menjaga jarak? Karena dikhawatirkan virus itu akan tersebar kalau kita terlalu dempet, nah tidak menjaga jarak. Untuk itu diharapkan kita di setiap pertemuan, di setiap keadaan kita harus menjaga jarak. Nah, yang selanjutnya yaitu berbagi informasi yang benar dan perlu. Nah, jadi kita harus menyampaikan informasi itu yang benar dan yang perlu. Sampaikanlah informasi di dalam keluarga kita, itu baik ayah atau ibu atau anak menyampaikan kepada ayahnya itu informasi yang benar-benar. Jadi yang benar-benar dan yang perlu. Jangan menyampaikan informasi yang tidak benar yang akan menimbulkan rasa cemas, yang akan menimbulkan rasa takut ataupun menimbulkan hal-hal yang tidak baiknya. Jadi usahakanlah menyampaikan informasi itu yang benar-benar. Yang selanjutnya itu tidak melakukan public viewing. Nah, apa itu public viewing? Public viewing yaitu membelanja karena terlalu berlebihan karena
panik. Nah, jadi kita ini termasuk kita mungkin melakukan ini pada awal-awal Indonesia dinyatakan terkena virus COVID-19. Nah, pada awal itu banyak sekali di antara kita ini yang panik buying. Jadi belanja berlebih-lebihan karena panik, takut kita tidak bisa belanja di berikutnya. Nah, jadi untuk sekarang alhamdulillah mungkin ini tidak akan terjadi lagi karena semua supermarket sudah dibuka, warung-warung pun sudah dibuka, jadi insya Allah ini tidak akan terjadi. Jadi fungsi sosial budaya tadi ada 3: penerapan social distancing, berbagi informasi yang benar dan perlu, tidak panik buying. Nah, selanjutnya yaitu fungsi cinta kasih. Ini fungsi cinta kasih ini sangat berperan sekali dalam keluarga. Karena mengapa? Di dalam keluarga itulah kita bisa mencurahkan cinta kasih sayang kita yang utuh. Nah, untuk penerapan fungsi 8 keluarga melalui fungsi cinta kasih ini dalam pencegahan COVID-19 ini, yang pertama yaitu saling menjaga diri dari penyebaran virus. Nah, karena kita memiliki rasa saling mencintai, saling menyayangi dalam keluarga, maka kita juga harus saling menjaga agar tidak terjadi penyebaran virus. Nah, bagaimana caranya? Kita saling mengingatkan untuk saling menjaga kebersihan agar kita dalam keluarga ini tidak saling terserang virus. Nah, yang kedua yaitu saling menguati dalam menghadapi musibah. Nah, ini virus corona 19 ini merupakan musibah kita bersama, musibah kita satu keluarga, musibah kita satu provinsi, musibah kita satu Indonesia. Jadi kita harus saling menguatkan. Kita saling menguatkan, terutama dalam keluarga. Kita harus menguatkan anggota keluarga kita. Seorang istri harus menguatkan seorang suami. Mungkin dalam kondisi COVID ini, suami tidak bisa bekerja seperti biasanya, maka istri harus menguatkannya. Begitu juga dengan anak-anak, mungkin tidak bisa beraktivitas banyak di luar, maka kita juga harus menguatkannya. Jadi ini musibah kita bersama, kita harus saling menguatkan bersama pula. Nah, yang selanjutnya yaitu saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Nah, ini yang terutama dan terpenting. Dari segala-galanya kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana kita mengingatkan? Karena kita mencintai keluarga kita, maka kita harus mengingatkan dia untuk saling menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri maupun kebersihan rumah maupun kebersihan lingkungan. Jadi kita harus mengingatkan, sama-sama mengingatkan untuk saling menjaga kebersihan. Yang selanjutnya yaitu fungsi perlindungan. Fungsi keperlindungan ini yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19. Nah, jadi untuk melindungi keluarga kita ini dari virus COVID-19 ini, ya kita berikan pengetahuan kepada keluarga tentang COVID-19. Apa saja yang menyebabkan terjadinya COVID ini, bagaimana kan penularannya, apa yang harus kita hindari. Nah, dengan pengetahuan yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada misalnya anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya tentang pengetahuan virus COVID-19 ini, insya Allah keluarga kita akan sama-sama terlindungi dari virus COVID-19. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan rumah dan seisinya. Menjaga kebersihan juga merupakan fungsi perlindungan kita agar keluarga kita terhindar dari virus COVID-19. Maka bersama-sama kita membersihkan rumah, bersama-sama kita membersihkan lingkungan kita untuk melindungi keluarga kita dari virus COVID-19. Oke, selanjutnya yaitu menyediakan makanan yang bergizi dan berseimbang. Mengapa kita harus menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang? Karena
untuk melindungi keluarga kita agar tetap sehat, agar tetap fit, maka harus diberikan makanan yang bergizi dan seimbang. Kalau makanannya tidak bergizi dan tidak seimbang, maka kondisi tubuhnya akan tidak fit. Dengan demikian akan mudahlah segala penyakit akan masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk itu berikan makanan yang bergizi dan seimbang untuk keluarga kita. Selanjutnya yaitu menghindari aktivitas di luar rumah atau kerumunan. Nah, jadi untuk melindungi keluarga kita dari COVID-19, maka hindarilah untuk keluar rumah, untuk pergi ke tempat-tempat yang berkerumunan. Kalau memang harus keluar rumah, maka harus mematuhi protokol kesehatan, dan ketika kembali ke rumah harus beraktivitas lagi seperti kembali. Misalnya harus membersihkan badan terlebih dahulu, pakaian dipakai harus dicuci terlebih dahulu, apabila perlu mandi terlebih dahulu, agar keluarga kita yang di dalam ini yang tidak keluar, dia juga terhindar. Karena percuma kalau kita keluar rumah sementara kita tidak menjaga diri kita, maka akan menularkan yang ada di dalam rumah. Untuk itu usahakan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah kalau memang itu bisa. Tapi kalau memang harus beraktivitas di luar rumah, maka patuhilah protokol kesehatan. Yang selanjutnya, menyediakan sabun antiseptik. Nah, ini baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, kita harus menyediakan sabun antiseptik ini untuk cuci tangan. Jadi setiap beraktivitas baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, misalnya di luar, ketika kita pulang ke rumah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di dalam rumah pun begitu. Setelah kita pegang barang-barang atau pegang yang lain, maka kita harus cuci tangan juga terlebih dahulu. Nah, itu tadi itu fungsi perlindungan. Selanjutnya fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi juga sangat berperan dalam pencegahan COVID-19 ini. Karena di sana yaitu kita disarankan untuk menjaga kesehatan balita, ibu hamil, dan lansia. Nah, mengapa ini yang harus kita jaga? Karena balita, ibu hamil, dan lansia ini merupakan faktor yang mudah terserang wabah. Maka kondisinya balita mungkin karena masih balita, jadi kekuatan tubuhnya masih belum fit, belum stabil, maka dengan mudah dia akan terserang virus. Selanjutnya juga ibu hamil juga kondisinya kadang memang kurang fit. Nah, ini akan mudah juga terserang oleh virus corona, dan begitu juga dengan lansia. Nah, lansia ini sangat rentan sekali karena imun tubuhnya yang sudah melemah, maka akan mempermudah terserang oleh virus corona. Jadi untuk itu kita harus menjaga kesehatan balita, ibu hamil, dan lansia. Selanjutnya tetap beraktivitas fisik dan olahraga seperlunya. Jadi jangan adanya wabah virus corona ini kita tidak lagi berolahraga dengan alasan tidak bisa keluar rumah, tidak bisa olahraga bersama-sama teman-teman. Olahraga banyak yang bisa kita lakukan yang tidak mesti melibatkan orang banyak, seperti olahraga mungkin bulu tangkis. Nah, itu bisa dilakukan mungkin di rumah, di garasi mobil, yang bisa dilakukan 2 orang antara ayah dan anak, ataupun olahraga melalui video, melalui YouTube, itu bisa kita lakukan. Jadi sekalipun dalam keadaan COVID-19 ini, olahraga semacam itu masih bisa kita lakukan. Tidak perlu melibatkan orang banyak. Jadi tetap lakukan olahraga seperlunya, tidak usah melibatkan orang banyak. Selanjutnya yaitu menjaga, ya mungkin itu yang reproduksi. Fungsi keluarga yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Dalam pencegahan COVID-19 ini memang harus adanya pengetahuan
tentang yaitu pencegahan COVID-19. Nah, untuk itu diharapkan keluarga dapat menjelaskan tentang virus COVID-19 ini dalam keluarga itu secara utuh dan menyeluruh. Mengapa? Kalau kita sampaikan informasi tentang COVID ini setengah-setengah, maka keluarga pun akan mendapatkannya ya setengah-setengah. Jadi tidak menyeluruh. Jadi hanya setengah saja. Jadi harus kita sampaikan secara menyeluruh bagaimana apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana kita menghindarinya. Jadi setelah keluarga itu mendapatkan informasi tentang COVID ini secara menyeluruh, maka dia akan tahu, oh saya tidak boleh seperti ini, saya tidak boleh begini, saya harus menghindari ini. Nah, jadi karena mereka sudah mendapatkan bekal secara utuh, jadi mereka paham. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan cuci tangan yang benar. Nah, untuk mencuci tangan ini, saya rasa kita sudah tidak asing lagi. Ini karena sudah di iklan-iklan sudah diajarkan bagaimana mencuci tangannya baik dan benar. Sudah itu biasanya di tempat-tempat cuci tangan itu sudah dipasang stiker tahap-tahapan pencuci tangan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau mencuci tangan itu gunakanlah dengan air yang mengalir dan gunakanlah sabun. Nah, untuk penggunaan hand sanitizer juga bagus, tapi itu dalam kondisi tertentu. Memang kita saat itu tidak menemukan air. Apabila kita menemukan air, alangkah baiknya kita lebih dahulu menggunakan air dan sabun, karena virus COVID itu akan mati bila terkena sabun, akan mati kena sabun dan kena air. Jadi usahakan untuk mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan selanjutnya itu membiasakan perilaku hidup sehat. Nah, lagi-lagi hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Untuk hidup sehat, kita harus menjaga kebersihan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita dengan makanan bergizi dan menjaga kebersihan. Nah, itu tadi fungsi sosial pendidikan itu ada 3, yaitu bagaimana cara kita menerangkan apa itu COVID-19 itu di dalam keluarga itu secara menyeluruh dan utuh. Selanjutnya kita ajarkan cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu fungsi yang keenam. Selanjutnya fungsi yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Nah, mungkin dampak terbesar yang kita rasakan pada COVID-19 ini adalah perekonomian. Kita tidak bisa tutup mata, memang inilah kenyataannya. Semua lapisan masyarakat merasakan dampak terbesar dari COVID-19 ini, yaitu dampak ekonomi. Tapi namanya ini musibah bersama, kita harus sabar. Dan bagaimana cara kita mengatasi ini, yaitu maka gunakanlah fungsi keluarga ini. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan atau menjaga kesehatan. Nah, mengapa balik lagi kesehatan? Karena kalau kita tidak sehat, otomatis kita akan mengeluarkan biaya. Untuk itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, dengan kita menjaga kesehatan kita, insya Allah kita akan sehat dan tidak akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan. Nah, ini yang penting ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Pada kondisi COVID-19 ini kita harus pandai-pandai mengatur perekonomian. Jadi kita belilah kebutuhan, belilah jasa sesuai yang benar-benar kita butuhkan saat ini. Terutama usahakan untuk kesehatan kita, untuk gizi kita, agar kita kuat,
agar imun kita kuat sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19. Nanti dulu lah beli yang lain, beli baju, beli bukan tidak penting, tapi untuk sekarang pentingkanlah dulu untuk kesehatan kita. Selanjutnya yaitu merintis usaha sendiri di rumah. Ini tidak juga kita pungkiri, mungkin banyak di antara kita, dan tidak bisa kita pungkiri banyak sekali yang mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang memang harus bekerja dari rumah. Nah, jadi gunakan momen ini untuk kita merintis usaha di rumah. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin pintar menjahit atau yang lainnya lah, nah buatlah usaha. Sekarang kan masker di mana-mana dijual, dibeli, apalagi kalau ada razia masker. Nah, di mana ada razia, di sana laris nanti itu jual masker. Jadi bikinlah usaha untuk bikin masker, bikin yang lainnya lah. Nah, yang memang saat ini mungkin bisa laku di pasaran. Jadi rintislah usaha di rumah, ya sekecil apapun, yang penting bisa menghasilkan, karena memang kondisi kita saat ini memang sangat memprihatinkan. Mungkin itu yang fungsi ekonomi tadi ada 3, jaga kesehatan, karena kalau kita tidak sehat kita akan mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, beli barang dan jasa seperlunya, tidak usah menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting. Yang ketiga, usahakan untuk merintis usaha di rumah untuk menghasilkan ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan yang pertama yaitu gotong royong, menjaga kebersihan. Ini benar, ini fungsi lingkungan. Jadi kita memang harus mengaktifkan lagi gotong royong untuk menjaga kebersihan bersama. Yang kedua yaitu gunakanlah air, listrik, ataupun yang lainnya itu sebijak-bijaknya. Yang ketiga, menanam sayur, buah, tanaman obat yang dapat meningkatkan imun tubuh di lahan rumah. Nah, ini yang terpenting. Jadi ini juga mungkin bisa juga nanti ke fungsi ekonomi. Fungsi lingkungan mungkin juga bisa beralih ke fungsi ekonomi. Jadi kita manfaatkan lahan kita yang ada, lingkungan kita yang kosong yang ada, untuk menanam sayur-sayuran, untuk menanam buah seperti pisang, seperti tomat, pepaya. Nah, ini kan bisa meningkatkan perekonomian. Mungkin kalau kita berlebih, makanya mungkin kita bisa jual atau bisa kita berbagi. Nah, itu masuk di fungsi yang pertama tadi. Jadi manfaatkan lingkungan kita, tanam sayuran setidak-tidaknya untuk mengurangi pengeluaran kita, masuk di fungsi ekonomi itu, Bu, Ibu, Bapak-bapak. Nah, jadi manfaatkanlah lingkungan kita dengan menanam sayuran, dengan menanam buah-buahan. Nah, insya Allah ini semua sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita tingkatkan peran 8 fungsi keluarga ini dalam pencegahan COVID-19 tadi. Dan yang terutama fungsi agama, mari kita tingkatkan ibadah, mari kita berdoa, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah atas izin Allah. Maka kepada Allah jugalah kita mohon perlindungan, mohon ampunan, dan mohon untuk terhindar dari segala bentuk penyakit, terutama penyakit yang sedang wabah saat ini, yaitu COVID-19. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin dalam penyampaian banyak ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.